Balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring pemirsa. Masih barengan sama Irma di sini pemirsa, kita ngobrolin tentang komunitas 1000 guru. Kalau kalian demen banget sama yang namanya jalan-jalan, aku juga sih suka banget. Nah, jangan lupa juga untuk menyediakan waktu bagaimana kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain dengan cara ikutan juga nih di komunitas 1000 guru. Nah, penasaran ya sebenarnya gimana sih kita bisa gabung di komunitas 1000 guru? Kariri? Iya. Iya, gimana sih tadi kan udah diobrolin nih tentang mengajarnya, fun learning dan lain sebagainya. Aku yang baru dengerin kayak 2 segmen aja udah deh aku pengen tahu cara daftarnya gimana. Gimana nih caranya nih, prosesnya seperti apa? Apakah kita harus punya satu bidang yang kita kuasai gitu atau bagaimana atau seperti apa sih syarat-syaratnya? Sebenarnya gini, kita terbuka untuk umum semuanya, tapi biasanya kita membatasi usia dari usia 18 tahun sampai 35. Kenapa? Karena biasanya kita tempat travelingnya itu kayak ada yang harus jalan kaki atau ke tempat lokasi jalan kaki. Takutnya kalau kan kalau memang ini fisiknya nggak kuat kan takutnya apa gitu kan. Kemudian selain itu syaratnya itu tertentu, daftarnya kayak gimana sih cara daftarnya? Satu, pantengin Instagramnya 1000 guru. 1000 guru regional yang pengen diikutin. Misalkan kalau pengen Bogor berarti pantengin 1000 guru Bogor. Kalau pengen ikutnya di Banten berarti pantengin 1000 guru Bogor. Di sana biasanya ada open recruitment untuk volunteer. Oke, berarti kalau misalnya aku di Jakarta, aku mau ikutnya yang wilayah Bogor, aku bisa ya untuk ikutinnya di 1000 guru Bogor gitu ya? Boleh. Jadi gini, Boleh. saya tuh pengen ikut yang Lombok, ya udah saya mau daftar yang Lombok, ternyata lolos Lombok, ya udah berarti bisa ikut volunteer TNT berapa Lombok. Bahkan ada yang kita nama itu adalah TNT Hunter, di mana volunteer ini dia hunter banget TNT, jadi semua regional dia pernah ikutin TNT. Wow, oh iya, itu semua regional diikutin. Dan aku nggak habis pikir juga kan, oh berarti emang dia bener-bener sedekahkan mendonasikan sedikit uangnya itu untuk kegiatan ini gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Betul. Nah, Kan biasanya lumayan. oke, ini keren banget sih. Ntar tiba-tiba kalau kita jadi TNT Hunter itu benar-benar kayak ngikutin semua medsosnya juga diikutin biar nggak ketinggalan untuk daftarnya ya. Nah, biasanya kegiatannya nih berapa bulan? Dalam 1 bulan ini berapa bulan sekali gitu? Atau dalam 1 bulan bisa berapa kali kegiatan TNT? Nah gitu, biasanya kalau di tiap regional itu misalkan kalau regional Bogor, karena kan persiapannya lumayan ya, mulai dari survei, nentuin tempat, sebelum itu nentuin tempat traveling, kemudian ada open recruitment volunteer, kemudian ada wawancara dan berbagai halnya lah, ngumpulin donasi yang mau kita berikan, itu kan butuh waktu, biasanya kita 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Nah, 2 bulan sekali pemirsa, ini hanya diberikan kepada 30 relawan terpilih ya kan. Jadinya untuk teman-teman semua di sini, untuk pemirsa semua yang tertarik dengan program komunitas 1000 guru, bisa banget nih langsung patengin sekarang juga. Tapi kan Kariri sekarang lagi pandemi nih, gimana nih aktivitas dari komunitas 1000 guru sendiri? Jujur aja kemarin kita setelah Munas bulan Maret itu, setelah pulang ke masing-masing regional, pas mau ngadain kegiatan, ada beberapa kegiatan TNT dibatalkan, kayak Bandung, Banten yang volunteernya udah siap turun ke lapangan, ternyata akhirnya ada pandemi, gak bisa kemana-mana, kita nggak ada kegiatan TNT. Cuma di sini tuh 1000 guru tuh biasanya ide-ide kreatifnya tuh nggak langsung mentok di sana aja. Kita tuh kegiatan itu selalu ada gitu kan. Kayak kemarin kalau Smart Center, kalau yang itu kan memang setiap harinya memang kita continue ya, dalam 1 tahun ini Smart Center masih berjalan. Oke, alhamdulillah. Biasanya, alhamdulillah. Tapi untuk kegiatan kayak TNT kita biasanya ganti dengan kayak study pack. Study pack itu kayak di Lombok ngadain, kan gini, di pedalaman itu nggak semua anak punya handphone, ya kan? Betul. Nah, jadi dari tim yang Lombok itu sendiri ngumpulin donasi, buku atau apapun itu, kemudian diberikan ke sekolahan yang kita tuju untuk dikasih pembelajarannya seperti apa, mulai dari bikin jurnalnya, study pack kayak gimana bukunya gitu, biar anak itu masih tetap belajar walaupun dalam keadaan pandemi. Oke, jadi sebenarnya nggak ada kata untuk berhenti benar-benar
stuck gitu ya, bingung Ya. kayak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi terus cari ide-ide kreatif bagaimana aktivitas belajar mengajar ini bisa terus berjalan di dalam kondisi apapun. Karena kan tadi seperti motivasinya juga ya pemirsa, komunitas Seribu Guru itu motivasinya adalah bagaimana mereka bisa memotivasi anak-anak untuk jangan sampai putus sekolah, jangan sampai menganggap belajar itu menjadi hal yang tidak terlalu penting atau bahkan mengabaikan kegiatan belajar, karena sebenarnya banyak cita-cita, banyak profesi yang bisa diraih dari kita yang rajin belajar. Nah, intinya itu sebenarnya, jangan sampai kita malas untuk belajar. Itulah kehadiran dari komunitas Seribu Guru. Nah, Kak, untuk komunitas Seribu Gurunya sendiri, ini program-program yang lain tadi selain TNT, Smart itu juga apa lagi dari program komunitas Seribu Guru? Gini, kalau kan TNT itu Traveling and Teaching, Smart Center itu adalah kegiatan yayasan kita. Kemudian Betul. kita ada namanya TNG, Apa tuh? Teaching and Giving. Jadi kita cuma sehari datangnya ke sekolahan, jadi buat untuk teaching doang sama main sama anak-anak dalam 1 hari, terus kita pulang lagi. Baik. Kemudian habis itu biasanya kita kalau di bulan Ramadan itu ada kegiatan-kegiatan berbagi. Nah, kalau saya sendiri kan Seribu Gurunya dari Seribu Guru Regional Bogor ya. Kita ada, kalau dari Bogor itu dinamakan biasanya Sibugo, singkatannya Sibugo, Seribu Guru Bogor. Nah, di bulan Ramadan itu kita ada kegiatan Sibugo berbagi. Sibugo berbagi di sini kita datang ke pesantren, kemudian ke panti asuhan, kegiatan sama adik-adiknya, nah gitu. Kemudian kalau di Bogor ini sendiri waktu tahun awal tahun ya, yang bulan Januari, yang kakak masih ingat gak yang banjir bandang di daerah Cilacap Bogor? Ya. Itu kita juga ada kegiatan untuk tanggap bencananya gitu. Jadi kalau ada tanggap bencana kita langsung turun. Kalau Bogor berarti itu buat anak, arahannya berarti anak Bogor yang turun. Kegiatannya rescue sih. Jadi kalau kemarin yang Sukabumi, ada anak Seribu Guru Sukabumi ke banjir bandang yang di Sukabumi. Jadi ada kegiatan langsung tanggap bencana kayak gitu. Tapi tetap sasaran kita adalah sasaran kita tetap sih, nggak keseluruhan, sasaran kita selalu anak-anak. Itu dia, itu baru mau aku tanyain. Biasanya sasarannya itu siapa aja? Anak-anak itu rentang usia berapa sampai berapa nih, Kak? Biasanya kita rentangnya itu dari PAUD sampai SMP. Biasanya SMP-nya kelas 1, 2 lah, biasanya kayak gitu. Kalau SMA kita enggak, biasanya kayak kita di SMP ke bawah itu. Rentang anak yang kita biasanya ajak kegiatan, kita berikan donasi dan berbagai hal. Oke, berarti dari anak-anak sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama ya. Kenapa memilih usia ini? Gini, kalau di SD, karena kan awal mulanya pendidikan itu semuanya terbentuk dari SD kan, dan kemudian banyak yang putus sekolah itu di pedalaman itu adalah sekolah SD gitu. Kalau SMA tuh, berarti kalau kita langsung datengin ke anak SMA, berarti ini anak udah tinggal motivasinya, mereka udah ada gitu sampai SMA. Kalau masih bisa bertahan ya sampai SMA gitu ya. Bertahan. Tapi kalau yang anak-anak SD di pedalaman kan banyak tuh, ada yang udah SD, udahlah kamu tunggu kalau yang cewek ya, tunggu aja nanti usianya untuk bisa dilamar. Atau kemudian yang laki-laki ada tuh di Bogor yang daerah Nanggung, pernah saya cerita dengan adiknya, kakak kamu SMP apa enggak, kakak saya disuruh kerja di Jakarta gitu. Jadi udah ke SD selesai. Nah, makanya kita sasarannya benar-benar SD, karena biar sekolah wajib 9 tahun itu benar-benar terlaksana gitu, kayak gitu. Baik, jadi jangan sampai tidak ada lagi kata putus sekolah ya untuk teman-teman ada di pedalaman, karena kita semua punya kesempatan yang sama. Dan pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di PTV Show.